Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Wulanugraha, NPM 20201500588. Saya akan menjelaskan materi gerakan literasi dalam makalah presentasi yang akan saya bacakan dalam mata kuliah membaca. Pengertian gerakan literasi sekolah. Gerakan literasi sekolah atau GLS adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan atau berbicara. Gerakan literasi sekolah atau GLS adalah suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah, mulai dari peserta didik, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua atau wali murid peserta didik, akademisi, penerbit, media massa, masyarakat. Tokoh masyarakat yang bisa merepresentasikan keteladanan, dunia usaha, dan lain sebagainya. Dan pemangku kepentingan di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. GLS atau Gerakan Literasi Sekolah dikembangkan berdasarkan 9 agenda prioritas yang disebut Nawacita yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Nawacita nomor 5, 6, 8, dan 9. Butir Nawacita yang dimaksud adalah: yang pertama, meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Yang kedua, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Yang ketiga, melakukan revolusi karakter bangsa. Serta yang terakhir, nomor 4, memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Gerakan literasi sekolah menekankan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan literasi berjalan sesuai tahap perkembangan yang dapat diprediksi. Maksudnya, tahap perkembangan anak dalam belajar membaca dan menulis saling beririskan antar tahap perkembangan. Memahami tahap perkembangan literasi peserta didik dapat membantu sekolah untuk memilih strategi pembiasaan dan pembelajaran literasi yang tepat sesuai kebutuhan perkembangan mereka. Yang nomor 2, program literasi yang baik bersifat berimbang. Maksudnya, sekolah yang menerapkan program literasi berimbang menyadari bahwa tiap peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh sebab itu, strategi membaca dan jenis teks yang dibaca perlu divariasikan, serta disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Program literasi yang bermakna dapat dilakukan dengan memanfaatkan bahan bacaan kaya ragam teks seperti karya sastra untuk anak dan remaja. Poin 3, program literasi terintegrasi dengan kurikulum. Maksudnya, pembiasaan dan pembelajaran literasi di sekolah adalah tanggung jawab semua guru di semua mata pelajaran karena pembelajaran mata pelajaran apapun membutuhkan bahasa, terutama membaca dan menulis. Dengan demikian, pengembangan profesional guru dalam hal literasi perlu diberikan kepada guru semua mata pelajaran. Poin keempat, kegiatan membaca dan menulis dapat dilakukan kapanpun. Maksudnya, sebagai contoh, menulis surat kepada presiden atau membaca untuk ibu merupakan contoh-contoh kegiatan literasi yang bermakna. Kelima, kegiatan literasi mengembangkan budaya lisan. Maksudnya, kelas berbasis literasi yang kuat diharapkan memunculkan berbagai kegiatan lisan berupa diskusi tentang buku selama pembelajaran di kelas. Kegiatan diskusi ini juga perlu membuka kemungkinan untuk perbedaan pendapat agar kemampuan berpikir kritis dapat diasah. Peserta didik perlu belajar untuk menyampaikan perasaan dan pendapatnya, saling mendengarkan dan menghormati perbedaan pandangan. Dan kemudian yang terakhir, kegiatan literasi perlu mengembangkan
meningkatkan kesadaran terhadap keberagaman. Maksudnya, warga sekolah perlu menghargai perbedaan melalui kegiatan literasi di sekolah. Bahan bacaan untuk peserta didik perlu merefleksikan kekayaan budaya Indonesia agar mereka dapat terpajang pada pengalaman multikultural. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2016 menjelaskan bahwa secara umum tahapan pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah atau GLS dilakukan dalam 3 tahap sebagai berikut. Tahap ke-1, pembiasaan kegiatan membaca yang menyenangkan di ekosistem sekolah. Maksudnya, pembiasaan ini bertujuan menumbuhkan minat terhadap bacaan dan kegiatan membaca dalam diri warga sekolah. Penumbuhan minat baca merupakan hal fundamental bagi pengembangan kemampuan literasi peserta didik. Kemudian tahap kedua, pengembangan minat baca untuk meningkatkan kemampuan literasi. Maksudnya, kegiatan literasi pada tahap ini bertujuan mengembangkan kemampuan memahami bacaan dan mengaitkan dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis, dan mengolah kemampuan komunikasi secara kreatif melalui kegiatan menanggapi bacaan pengayaan. Nah, yang terakhir tahap ketiga, pelaksanaan pembelajaran berbasis literasi. Maksudnya, kegiatan literasi pada tahap ini bertujuan mengembangkan kemampuan memahami teks dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis, dan mengolah kemampuan komunikasi secara kreatif. Kemudian GLS atau Gerakan Literasi Sekolah juga mempunyai tujuan ya. Tujuan Gerakan Literasi Sekolah yaitu ada 2, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum Gerakan Literasi Sekolah yaitu untuk menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam Gerakan Literasi Sekolah agar mereka menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Kemudian tujuan khusus Gerakan Literasi yakni ada 4. Yang pertama, menumbuh kembangkan budaya literasi di sekolah. Yang kedua, meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat. Yang ketiga, menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan. Dan yang keempat, menjadi keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca. Kemudian literasi juga memiliki komponen. Komponen literasi itu ada 6 ya. Yang pertama adalah literasi dini atau early literacy, yakni kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan, dan berkomunikasi melalui gambar dan lisan yang dibentuk oleh pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan sosialnya di rumah. Pengalaman peserta didik dalam berkomunikasi dengan bahasa ibu menjadi pondasi perkembangan literasi dasar. Kemudian literasi dasar atau basic literasi, yakni kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung ya, berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan atau calculating, mempersepsikan informasi atau perceiving, mengomunikasikan serta menggambarkan informasi atau drawing berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi. Kemudian ada literasi perpustakaan atau library literacy ya, yakni kemampuan memberikan pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan non-fiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, memahami decimal system sebagai klasifikasi pengetahuan yang memudahkan dalam menggunakan perpustakaan, memahami menggunakan katalog, dan mengindekskan hingga memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan, atau mengatasi masalah. Kemudian, literasi media atau media literasi yakni kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda seperti media cetak, media elektronik, media radio, media televisi, media digital, media internet, dan memahami tujuan penggunaannya. Nah, kemudian ada literasi teknologi atau teknologi literasi, yakni kemampuan untuk memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti
peranti keras atau hardware, peranti lunak atau software, serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi. Kemudian ada literasi visual atau visual literasi, yakni pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi yang mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual dan audiovisual secara kritis dan bermartabat. Sintaks dalam gerakan literasi sekolah memiliki 3 tahap ya, yakni tahap pertama, pembiasaan. Tahap pembiasaan itu kegiatan pelaksanaan pembiasaan gerakan literasi. Pada tahap ini bertujuan untuk menumbuhkan minat peserta didik terhadap bacaan dan terhadap kegiatan membaca. Kemudian tahap kedua yaitu tahap pengembangan. Tahap pengembangan yaitu kegiatan literasi. Pada tahap pengembangan bertujuan untuk mempertahankan minat terhadap bacaan dan terhadap kegiatan membaca, serta meningkatkan kelancaran dan pemahaman membaca peserta didik. Kemudian yang terakhir ada tahap pembelajaran. Tahap pembelajaran yaitu kegiatan literasi. Pada tahap ini bertujuan untuk mempertahankan minat peserta didik terhadap bacaan dan terhadap kegiatan membaca, serta meningkatkan kecakapan literasi peserta didik melalui buku-buku pengayaan dan buku teks pelajaran. Nah, kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang saya bahas tadi, yakni gerakan literasi sekolah adalah kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dalam membaca, menulis, dan berbicara. Sehingga dengan adanya gerakan literasi sekolah, kita mendorong keinginan kita serta orang banyak untuk memiliki minat dalam membaca. Dengan begitu, budaya membaca akan tetap terjaga dan orang-orang memiliki minat membaca akan terus bertambah di setiap harinya. Dunia pendidikan dengan literasi tidak akan pernah bisa dipisahkan. Untuk sekarang, mari kita bersama-sama untuk mengajak kembali kepada semua pihak, khususnya para murid kita, untuk membudidayakan kembali tentang literasi. Membiasakan kembali tentang bagaimana serunya membaca, belajar, menulis, dan lain-lainnya. Anak-anak dibiasakan untuk bisa sejak dini atau awal untuk mengenal tentang literasi. Pembiasaan ini sangat mendukung dan guru ataupun sebagai pendidik untuk memberikan pengajar atau setidaknya dimulai dari ibu gurunya sendiri. Budaya literasi ini sudah ada perhatian khusus dari pemerintah, jadi sudah tidak ada alasan untuk tidak mengenal literasi lagi. Semoga dengan adanya karya ini bisa memberikan informasi dan semangat baru untuk kita semua, terutama di bidang membaca. Terima kasih. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang saya bahas tadi, yakni gerakan literasi sekolah adalah kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dalam membaca, menulis, dan berbicara. Sehingga dengan adanya gerakan literasi sekolah, kita mendorong keinginan kita serta orang banyak untuk memiliki minat dalam membaca. Dengan begitu, budaya membaca akan tetap terjaga dan orang-orang memiliki minat membaca akan terus bertambah di setiap harinya. Dunia pendidikan dengan literasi tidak akan pernah bisa dipisahkan. Untuk sekarang, mari kita bersama-sama untuk mengajak kembali kepada semua pihak, khususnya para murid kita, untuk membudidayakan kembali tentang literasi. Membiasakan kembali tentang bagaimana serunya membaca, belajar, menulis, dan lain-lainnya. Anak-anak dibiasakan untuk bisa sejak dini atau awal untuk mengenal tentang literasi. Pembiasaan ini sangat mendukung dan guru ataupun sebagai pendidik untuk memberikan pengajar atau setidaknya dimulai dari ibu gurunya sendiri. Budaya literasi ini sudah ada perhatian khusus dari pemerintah, jadi sudah tidak ada alasan untuk tidak mengenal literasi lagi. Semoga dengan adanya karya ini bisa memberikan informasi dan semangat baru untuk kita semua, terutama di bidang membaca. Terima kasih.